Pagi-pagi makan kudapan, makanan lezat aromanya harum, disertai banyak harapan, saya ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Falah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bilangan tahun dalam 12 bulan, yaitu dimulai dengan terjadinya bumi dan langit. 12 bulan tersebut, 4 bulannya dinamakan Ashhur al-Haram atau bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Bulan Muharram merupakan permulaan bulan Hijriyah. Nabi Muhammad SAW setelah menghadapi peristiwa yang bermacam-macam, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Dalam perjalanannya berangkat ke Madinah, beliau beserta para sahabat mampir dahulu di Gua Sur selama 3 malam. Kemudian menuju desa Quba, desa yang terletak 7 km sebelum kota Madinah, dan menginap selama beberapa hari di sana. Di desa tersebut, beliau dan para sahabat bergotong royong membangun masjid yang menjadi masjid pertama Nabi jadikan untuk sholat Jumat. Setelah pembangunannya selesai, Nabi melanjutkan perjalanannya menuju Madinah, yaitu menuju rumahnya sahabat Abi Ayyub al-Ansori. Sejenak setelah istirahat, beliau menata bangunan Masjid Nabawi dan perumahan para sahabat. Setelah selesai pembangunannya, Nabi meminta kepada para sahabat yang masih tertinggal di Mekah agar menyusul hijrah ke Madinah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, melihat sejarah peristiwa tersebut, kita bisa tahu bahwa Nabi Muhammad adalah pelopor pembangunan masa itu, memberikan pelajaran bagi kita agar kita terus meningkatkan pembangunan sesuai dengan bidang yang kita kuasai, seperti pembangunan pada bidang agama, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam memasuki lembaran baru ini, mari kita susun langkah-langkah strategis untuk meraih masa depan yang lebih baik dan gemilang dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang kiranya penting untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam menapaki kehidupan lembaran tahun baru yang semakin banyak tantangan, cobaan, dan godaan, juga semakin ketatnya persaingan dalam setiap kehidupan. Di antaranya ialah: pertama, memperteguh keimanan dan memaknai kehidupan ini dengan nuansa kesalehan dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bekerja dan beramal. Kita diperintahkan untuk bekerja dan selalu berusaha agar apa yang kita inginkan dan cita-citakan dapat tercapai. Dinyatakan pula dalam hadis Nabi SAW yang artinya, bekerjalah untuk kehidupan kamu di dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Ketiga, memandang ke depan dengan penuh optimisme tanpa mengenal putus asa dan selalu berharap akan rahmat Allah yang sangat luas. Keempat, berdoa. Setelah usaha secara lahiriah telah kita lakukan dengan baik, maka kita tidak boleh mengesampingkan usaha batin. Dengan jalan berdoa kepada Allah, apa yang kita harapkan dan cita-citakan akan dapat tercapai dengan baik. Kelima, bersabar dan bertawakal. Usaha maksimal yang telah kita lakukan dalam melakukan kebaikan haruslah kita sertai dengan bertawakal kepada Allah, karena dengan begitu Allah akan memberikan kecukupan akan keperluannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Oleh karena itulah, mari kita isi lembaran tahun Hijriah ini dengan memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah, terutama melaksanakan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan memperbanyak sedekah, terutama kepada anak yatim, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Pulang kampung jalannya terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.